Perkenalkan, nama saya Eldus Suryadi dengan NPM 1923250076. Saya dari kelas IF51 akan menjelaskan tentang algoritma Banker. Yang pertama ada definisi dari algoritma Banker, yaitu suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh Dijkstra. Algoritma ini disebut Banker karena memodelkan banker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit atau pinjaman. Berikutnya ada analogi algoritma Banker. Yang pertama, nasabah merupakan proses-proses yang sedang berjalan. Yang kedua, uang atau dana yang dimiliki bank merupakan sumber daya. Dan yang ketiga, bankir merupakan sistem operasi. Kelemahan algoritma Banker. Yang pertama, proses jarang mengetahui di awal proses jumlah max sumber daya yang akan diperlukan. Yang kedua, jumlah proses tidak tetap, sehingga dinamis beragam begitu pemakaian baru dan lockout. Yang ketiga, sumber daya yang dihitung sebagai tersedia dapat saja tiba-tiba dicopot sehingga menjadi tidak tersedia. Yang keempat, proses-proses harus independen, yaitu urutan proses dieksekusi tidak dibatasi kebutuhan sinkronisasi antar proses. Yang kelima, algoritma menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang tak terhingga. Yang terakhir, algoritma menghendaki klien-klien mengembalikan sumber daya setelah suatu waktu yang berhingga. Istilah dalam algoritma Banker. Yang pertama ada allocation atau jumlah resource yang tersedia. Yang kedua ada max, jumlah resource maksimal yang diminta setiap proses. Yang ketiga ada available, jumlah resource yang tersedia. Yang terakhir ada needs atau resource yang dibutuhkan setiap proses. Berikutnya kita akan langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, berikut adalah contoh kasus algoritma Banker. Saya membuat di Excel. Nah, di sini terdapat allocation, max, available, dan needs. Pertama-tama kita akan mencari nilai allocationnya terlebih dahulu. Allocation itu didapat dari max dikurang dengan need. Kita langsung masuk ke rumusnya. Max untuk bagian A dikurang dengan need pada bagian A, sehingga didapat 6 sehingga didapat 4, yaitu 6 dikurang dengan 2 hasilnya 4. Begitupun pada bagian berikutnya, max dikurang dengan need dapat 7. Pada bagian C, max dikurang dengan need dapat 4. Dan yang bagian D, 5 dikurang dengan 4 nggak dapat 1. Nah, pada proses berikutnya, karena ini sudah menggunakan rumus, kita bisa menarik ke bawah seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membandingkan antara available dan need untuk mengetahui safe state. Yang pertama pada proses pada proses pertama atau proses 0, kita bandingkan bagian A yang available dengan bagian need. 5 dibandingkan dengan 2 itu masih kecil yang 2. 2 dengan 2 itu sama besar. 9 dengan 3 itu kecil 3. 8 dengan 4 itu kecil 4. Karena pada bagian ini yang lebih besar available, sehingga termasuk safe state. Berikutnya pada proses pertama kita bandingkan bagian A. 5 dengan 4, 2 dengan 2, 9 dengan 6, 8 dengan 7. Pada proses ini available itu lebih besar, sehingga safe state. Pada proses kedua, 5 dengan 8, 2 dengan 4, 9 dengan 2, 8 dengan 4. Karena pada bagian A dan juga bagian B itu lebih besar, sehingga ini menjadi unsafe state. Pada proses ketiga, 5 dengan 5 itu sama, 2 dengan 6, 9 dengan 4, 8 dengan 2. Nah, pada bagian B ini lebih besar di need, sehingga menjadi unsafe state.
Dan pada bagian terakhir 5 dengan 2, 2 dengan 2, 9 dengan 3, 8 dengan 6. Nah, di sini lebih besar available sehingga save state. Berikutnya saya akan buat tabel baru. Kita mengcopy dari tabel sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengisi pada bagian available. Available itu didapat dari available ditambah dengan allocation sebelumnya. Jadi untuk mencari pada proses 1, kita menjumlahkan available dijumlah dengan allocation. 5 ditambah dengan 4 itu mendapatkan 9. Begitupun selanjutnya pada bagian B kita jumlahkan juga. Pada bagian C kita jumlahkan available ditambah dengan allocation. Dan pada bagian D juga kita jumlahkan. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan rumus, kita bisa menariknya seperti ini. Nah, untuk memastikan kita bisa menjumlahkannya secara manual, 5 ditambah 4 itu 9, 9 ditambah dengan 3 itu hasilnya 12, 12 ditambahkan dengan 2 hasilnya 14, dan 14 dijumlahkan dengan 4 hasilnya 18. Nah, ketika sudah, kita bisa membandingkan antara available dengan need. Pada proses yang 0 atau proses pertama, 5, 2, 9, 2 kita bandingkan dengan 2, 2, 3, 4. Karena lebih besar available, maka bagian ini save state. Pada proses pertama 9, 9, 13, 9 kita bandingkan dengan 4, 2, 6, 7. Karena lebih besar available, sehingga prosesnya save state juga. Pada proses kedua 12, 13, 17, 14 dengan 8, 4, 2, 4 prosesnya juga save state. Pada proses ketiga 3, 14, 15, 26 dengan 21 dibandingkan dengan 5, 6, 4, 2 lebih besar available sehingga jadi save state. Dan yang terakhir 18, 15, 27, 23 dibandingkan dengan 2, 2, 3, 6 lebih besar available sehingga prosesnya menjadi save state. Berikutnya karena available dan need juga sudah terisi dan hasilnya save state, maka save sequence-nya itu tetap sama, proses 0, proses 1, proses 2, proses 3, juga proses 4. Berikutnya kita akan mencari total research. Total research itu didapat dari jumlah available di jumlah available yang terakhir dijumlahkan dengan allocation. Pada proses A dijumlahkan juga pada proses bagian B. Begitupun dengan bagian C. Dan yang terakhir pada bagian D. Ini bisa kita pindahkan. Nah, seperti ini. Dan berikut adalah total research-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak.